Tapi minimal kalau Anda pernah bekerja di perusahaan orang lain, ada CV-nya. Kita ada pengalaman pekerjaan, ada pengalaman yang banyak, sahabat Purti. Jadi kadang-kadang ada anak muda sekarang heran, saya nggak mau kerja sama orang. Dia maunya kerja sendiri. Yang pada akhirnya pekerjaan dia sendiri, dia pengusaha juga, merintisnya bingung. Bingung, sahabat Purti. Dari mulai dari mana nih kalau merintis? Oh, dikasih duit 1 miliar pun Anda bingung mau ngapain. Mau buka kantor duluan, ya kan? Mau cari lokasi duluan, atau mau cari karyawan duluan. Nah, ini kan bingung. Ada juga teman, dia belum apa-apa, sahabat Purti, dia udah bikin kantor duluan, udah bagus, udah hebat, dia bikin ruangan dia tersendiri eksklusif. Karena dia bingung, sahabat, dia telah mengagungkan diri. Nah, berbeda ketika teman kita pengusaha yang memang berangkat dari bawah, yang pernah bekerja dengan orang lain, begitu dikasih uang 1 miliar, udah dia yang akan dicari sama dia tuh lokasi dulu, sahabat Purti. Lokasi, kalau dia berbisnis properti ya, developer ya, dia lokasi, dia akan benahi ini A, B, C, jelas urutan kerja dia tahu, sahabat Purti. Siapa yang harus dihubungi, berapa orang karyawan yang harus kita rekrut awal, dan di mana kantornya. Kantornya biasa nggak terlalu muluk-muluk yang. Jadi sahabat properti, kalau kita pengusaha dan pernah bekerja di perusahaan orang lain, dan pernah melamar bekerja, membuat lamaran, lalu diinterview, lalu diterima bekerja di perusahaan orang lain dan dapat pengalaman di sana, ini berbeda. Ini sahabat properti, kami ceritakan ini apa sih nilai manfaat, nilai plus apa yang bisa kita dapatkan kalau kita pernah bekerja di perusahaan orang lain sebelum kita jadi pengusaha. Oke? Jadi ini yang ini bisa seperti ini karena banyak sekali teman-teman kami bisa bandingkan, sahabat Purti ya, kawan teman yang tidak pernah menjadi karyawan orang lain di suatu perusahaan apapun lah, mereka ujuk-ujuk karena punya duit dan ada modal dan ada keberanian terus jadi pengusaha, sahabat Purti. Dan orang-orang pengusaha seperti ini biasanya tidak punya rasa empati yang tinggi kepada karyawannya. Dia maunya targetnya tinggi-tinggi, statementnya harus A, B, C, D, omongannya harus didengarin, dia nggak peduli urusan dengan yang lain. Kurang pandai bernegosiasi, kurang pandai mengambil hati karyawan. Padahal suatu perusahaan tuh bisa besar, bisa hebat karena ada karyawan-karyawan yang hebat di sana, sahabat Purti. Karyawan-karyawan yang mempunyai rasa memiliki perusahaan tersebut. Nah, ini sulit mencarinya, sahabat. Banyak orang yang pintar, banyak sih karyawan yang pintar tapi tidak pernah merasa memiliki perusahaan tersebut, sehingga mereka beranggapan ya ini kan perusahaan orang lain, saya kan karyawan, yang penting setiap bulan dapat gajian. Oke, nah itu berbeda ketika dia berkaryawan, dia bersikap sebagai memiliki perusahaan tersebut, dia berperilaku berbeda, sahabat Purti. Nah, ini yang kami maksud, ketika kita pernah menjadi karyawan di perusahaan orang lain, terus kita jadi bos, kita pandai, sahabat Purti, tahu maunya karyawan kita bisa menghandle. Setiap manusia tuh berbeda, sahabat Purti, cara menghadapinya, karena manusia itu ya unik, sahabat Purti, aneh, A berbeda, B berbeda, C berbeda. Nah, perbedaan itulah kita sebagai bos harus pandai-pandai menghadapinya supaya mereka bekerja maksimal untuk kita. Kita tinggalkan pun perusahaan tersebut, sahabat Purti, dia bisa berjalan sebagaimana yang kita mau ya. Itu ya, ini mulai hebat ini, sahabat properti. Jadi ini sebenarnya menarik, sahabat, karena berdasarkan pengalaman kami, ada teman kami bos perusahaan properti tapi dia kelimpungan, sahabat properti. Bagaimana menghandle karyawan, bagaimana kebanyakan karyawan dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia maunya A, karyawannya B, dia maunya B, karyawannya maunya C. Dia tidak tahu bagaimana karena si bos ini, setelah kita lihat latar belakangnya, sahabat Purti, dia tidak bisa dengan si karyawan terlalu gapnya terlalu jauh, sahabat Purti. Dia anggap karyawan ya karyawan, dia bos, dia yang punya perusahaan, dia terlalu
Istilahnya kalau di pemerintahan tuh terlalu otoriter. Omongan dia aja yang mau didengarin, sehingga dia tidak pernah mengambil input dari karyawan. Padahal si karyawan tuh sebenarnya lebih banyak yang pintar-pintar dari kita yang memiliki perusahaan tersebut. Nah, kalau kita pintar, sahabat, seperti kalau kita sebagai bos, kita kan punya karyawan supaya mereka bekerja untuk kita. Sebenarnya kalau kita punya karyawan yang pintar, itu adalah aset, sahabat putih. Itu aset ya, kita tidak perlu susah-susah. Dan tinggal kita sebagai bos, sebagai pengusaha, apa sih kebutuhan si karyawan, maunya seperti apa, kebutuhan hidup, salary, bonus, ya itu diperhatikan, sahabat putih. Ini enggak, kadang-kadang ada bos yang memang otoriter. Cara berpikirnya beda, sahabat putih. Terlalu terlalu cari keuntungan sendiri. Mereka maunya targetnya tinggi, targetnya besar, tapi dia tidak mau tahu kebutuhan si karyawan. Seharusnya udah gajian, belum gajian, itu salah satu contoh. Terus ada kelebihan jam kerja, seharusnya ada uang lembur, tapi tidak dibayarin, sahabat putih. Apa ini nggak nyakitin? Seharusnya, karena ini akibat dari si bos tadi tidak pernah bekerja dengan orang lain. Ya, tidak pernah jadi karyawan orang lain, sehingga dia tidak tahu bagaimana sih manajemen perusahaan tersebut, bagaimana ini, sahabat seperti. Padahal perusahaan itu serba kompleks, sahabat seperti. Kalau developer perumahan nih, kita cari developer perumahan tuh kita bisa kami bisa cerita. Jadi ada orang lah bagian legalitas. Nah, legalitas itu orang bagian yang berhubungan dengan urusan tanah, surat menyurat, dokumen-dokumen, legalitas, namanya legalitas ya. Nah, ada lagi yang kedua orang yang khusus penjualan, marketing. Nah, ini tidak main-main, sahabat seperti. Ini ujung tombak suatu developer. Kalau marketingnya tidak jalan, maka developernya juga tidak jalan, stagnan. Oke. Ketiga, ada orang ahli-ahli konstruksi. Ini untuk di lapangan, sahabat seperti, orang-orang yang memang di hire, ada insinyur sipil, ada arsitek di situ. Wah, nggak main-main, developer perumahan itu banyak sekali disiplin ilmu yang terkait di situ ya. Terus ada lagi orang yang memang ahli dalam bidang bagaimana mereka meriset suatu, kalau kita buka lokasi yang baru, mereka tahu ini radius sekian, market pasarnya ini, market pasarnya ini. Mereka udah bisa baca dulu, sahabat seperti kedepannya lokasi ini akan rame atau sepi peminat. Nah, karena ada secara teknis mereka bisa uraikan A, B, C, D. Inilah persoalannya. Oke, itu sahabat seperti. Jadi oke, paham ya, kalau bos pernah bekerja dengan orang lain sebagai karyawan, bos yang tidak pernah bekerja, rasa empati, rasa pendekatannya kepada karyawan berbeda. Nah, kalau bos yang pernah bekerja sama orang lain, dia jadikan karyawan itu mitra kerjanya, sahabat putih. Dia jadikan mitra kerjanya, mitra kerja. Oke, kita lanjut. Ada gangguan teknis, sahabat putih. Jadi bos yang pernah bekerja di karyawan di perusahaan orang lain, dia biasanya menganggap karyawan itu sebagai mitranya, mitra kerja, sahabatnya, dia berteman, dia akan tanya input apa. Jadi kalau waktu meeting biasanya seperti bos yang familiar ini selalu akan mencari input apa dan bagaimana. Nah, waktu meeting pun tidak terlalu formal, dia bisa meeting di mana saja, di lapangan, di warung kopi, dimanapun, dan tidak bisa pernah membeda-bedakan karyawan A, karyawan B, karyawan C. Dan tidak ada familiar di sana, dan dia tidak otoriter, sahabat, karena dia selalu mencari input data. Nah, berdasarkan input dari karyawan, dia akan olah, dari situ akan menghasilkan suatu output. Nih loh, seharusnya kita buat, sehingga si karyawan merasa dihargai. Jadi kalau ada suatu pencapaian yang kecil-kecil dari si karyawan, dia akan mengasihkan semacam reward, bonus apa, walaupun kecil, tapi itu suatu penghargaan sangat tinggi sebagai si karyawan. Nah, berbeda, sahabat, berarti ketika si bos ini nggak pernah kerja sama orang lain, dia langsung jadi bos. Dia pendekatannya memang agak otoriter ya, terlalu keras gitu. Dia ada gap gitu dengan si karyawan. Karyawan, dia toke, dia bos.
dia memberikan suatu target terlalu tinggi, target harus tercapai, kalau tidak tercapai itu harus tak 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 tak. Sebenarnya benar juga, kalau target memang harus kita atur 3 bulanan, 6 bulanan, 8 bulanan. Tapi itu ada cara, sahabat peti. Bagaimana sisi karyawan disuruh kita hadirkan target yang tinggi, tapi mereka merasa happy menerima itu ya penting, tidak merasa tertekan. Nah, berbeda ketika si bos ini yang sikapnya arogansi, si orang tertekan, apapun yang diomongin oleh si karyawan itu serba salah, sahabat. Biasanya mereka lebih senang kalau meeting tuh di tempat-tempat formal, sahabat seperti. Jadi ini A, B, C, D, sehingga terlihat dia ingin menyatakan kepada karyawannya bahwa siapa gua, kan gitu, siapa gue nih loh, bos lu. Nah, di situ dia terlalu dia hanya mempercayai beberapa orang saja, sahabat properti. Ini jeleknya. Dia yang karyawan, jadi dia nggak nganggap gitu. Nah, karyawan jarang sekali dianggap sebagai sahabat, tapi ya karyawan dia bos. Oke, sahabat properti, itulah manfaatnya kalau kita pernah bekerja di perusahaan orang lain, terus kita pun sebagai bekerja sebagai pengusaha sesudah itu, jadi pengusaha ya. Terus kalau orang-orang baru, nah ini manfaat lagi, sahabat properti, walaupun Anda tidak pernah, belum bercita-cita jadi pengusaha, tapi minimal kalau Anda pernah bekerja di perusahaan orang lain, ada CV-nya. Kita ada pengalaman pekerjaan, ada pengalaman yang banyak, sahabat properti. Jadi kadang-kadang ada anak muda sekarang heran, saya nggak mau kerja sama orang, dia maunya kerja sendiri. Yang pada akhirnya pekerjaan dia sendiri, dia pengusaha juga, merintisnya bingung, sahabat properti. Dari mulai dari mana nih kalau merintis? Oh, dikasih duit 1 miliar pun Anda bingung mau ngapain, mau buka kantor duluan, ya kan? Mau cari lokasi duluan atau mau cari karyawan duluan? Nah, ini kan bingung. Ada juga teman, dia belum apa-apa, sahabat properti, dia udah bikin kantor duluan, udah bagus, udah hebat, dia bikin ruangan dia tersendiri eksklusif. Karena dia bingung, sahabat, dia mengagungkan diri. Nah, berbeda ketika teman kita pengusaha yang memang berangkat dari bawah, yang pernah bekerja dengan orang lain, begitu dikasih uang 1 miliar, udah dia yang akan dicari sama dia tuh lokasi dulu, sahabat properti. Lokasi, kalau dia berbisnis properti ya, developer ya, dia lokasi, dia akan benahi ini A, B, C, jelas urutan kerja dia tahu, sahabat properti. Siapa yang harus dihubungi, berapa orang karyawan yang harus kita rekrut awal, dan di mana kantornya. Kantornya biasa nggak terlalu muluk-muluk, yang kalau udah profesional itu, sahabat properti, kalau udah bekerja ya sederhana saja, di lapangan juga bisa. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan dari Anda, komen, karena ini berdasarkan pengalaman kami, sahabat properti. Ini keluh kesah sebenarnya, bukan cerita orang lain, tapi yang sebenarnya kejadian. Semoga Anda pernah bekerja di perusahaan orang lain, lalu Anda sukses jadi pengusaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.